Tak ada satupun kota di dunia yang begitu dicintai, begitu diperebutkan, dan begitu disakralkan seperti Yerusalem. Bayangkan sebuah kota di mana jejak para nabi masih tertinggal di batu-batunya, sebuah tempat di mana langit dan bumi seperti saling menyentuh. Doa mengalir di udara, darah pernah tumpah di tanahnya. Ini bukan sekadar kota, ini adalah jantung dari sejarah spiritual manusia. Ribuan tahun lalu, sebelum Islam menyapanya, Yerusalem telah berdiri sebagai kota suci. Nabi Daud menjadikannya pusat kekuasaan. Lalu datang putranya, Nabi Sulaiman, yang membangun bait suci, tempat yang kelak menjadi simbol spiritualitas dan konflik selama ribuan tahun. Namun, kedamaian di tanah ini selalu datang bersama bayang-bayang kehancuran. Kota itu diruntuhkan oleh Babilonia, kemudian dibangun kembali oleh Persia, lalu direbut oleh Yunani, dan akhirnya Romawi. Pada masa Yesus, Yerusalem berada di bawah kendali Kekaisaran Romawi, dan disinilah menurut keyakinan Kristen ia disalibkan. Sejak saat itu, Yerusalem tak lagi jadi milik satu umat, tapi jadi persimpangan keyakinan besar dunia, Yahudi, Kristen, dan kelak Islam. Tahun-tahun berlalu hingga suatu malam pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah Muhammad mengalami sebuah perjalanan luar biasa, Isra dan Mi'raj, dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa lalu naik ke langit. Perjalanan itu mengikat Yerusalem dalam ruh umat Islam. Al-Aqsa menjadi masjid tersuci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Dan ketika Islam menyebar ke Syam, datanglah Khalifah Umar bin Khattab. Ia tak membawa pedang, ia membawa damai. Masuk ke kota itu dengan berjalan kaki, menolak menyentuh gereja, tak menghancurkan sinagoga, dan menulis ulang sejarah penaklukan dengan kasih dan keadilan. Di bawah naungan Islam, Yerusalem bangkit kembali. Kubah emas dibangun, Dome of the Rock berdiri megah di atas bekas reruntuhan bait suci. Masjid Al-Aqsa diperluas. Para ulama, sufi, dan pencari ilmu dari penjuru dunia berdatangan. Bukan hanya kota ibadah, Yerusalem berubah menjadi pusat ilmu, filsafat, dan renungan jiwa. Selama berabad-abad, tiga agama hidup berdampingan di sini. Namun sejarah tak pernah tidur. Tahun 1099, pasukan salib datang dari Eropa. Mereka menyeberangi benua demi satu kota, Yerusalem. Dan ketika mereka sampai, Yerusalem jatuh dalam darah. Ribuan Muslim dan Yahudi dibantai. Masjid-masjid diubah menjadi gereja. Tanah suci berubah menjadi ladang kematian. 88 tahun kemudian, cahaya itu muncul. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin Muslim yang dikenal karena keberanian dan belas kasih. Ia menaklukkan kembali Yerusalem dalam pertempuran Hittin. Namun, tak ada pembalasan, tak ada pembantaian. Ia izinkan semua orang tetap tinggal, Kristen, Yahudi, dan Muslim. Salahuddin membuktikan bahwa kekuatan sejati ada pada ampunan. Yerusalem kemudian jatuh ke tangan Turki Utsmani. Selama lebih dari 4 abad, kota ini dijaga dan dirawat. Madrasah dibangun, masjid diperindah, pluralitas dilestarikan. Tapi saat abad ke-20 tiba, segalanya berubah. Kekuasaan berpindah ke Inggris, lalu Israel berdiri. Dan sejak saat itu, Yerusalem tak pernah benar-benar tenang, namun ada yang tak pernah padam, keyakinan. Meski konflik datang silih berganti, umat Islam tetap datang. Mereka tetap bersujud di Al-Aqsa, tetap percaya bahwa tanah ini bukan sekadar tempat, tapi simbol. Simbol janji, simbol perjuangan, dan simbol harapan. Yerusalem bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah cermin kita hari ini dan cermin dunia yang belum selesai menulis akhir dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan kisah panjang tentang Yerusalem, sebuah kota yang tak pernah tidur dari sejarah. Tanah para nabi, saksi doa dan darah,